Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. TV Wafil kembali hadir di sini. Edisi spesial pesan Ramadan. Kita kedatangan Bapak Arwani SSY. Ini penyuluh spesial, datang dari mana Pak? Penyuluhnya dari KUA Juntinyuat. Oke, bertugas di Juntinyuat ya Pak ya. Pak, saya langsung tanya aja deh. Sebagai manusia, di sini kan di dunia itu kan banyak makhluk ya selain manusia. Ada pembeda nggak sebenarnya antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya Pak? Jelas ada, karena manusia itu kan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Masya Allah. Kenapa manusia itu paling mulia? Karena Allah anugerahkan 4 perkara yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Keren, jadi penasaran kan 4 perkara ini apa aja. Silakan Pak Arwani untuk menyampaikan pesan Ramadan untuk Sedulur Smart. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, sedulur KB ingkang kula hormati, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga atas nikmat tersebut kita semua pada kesempatan hari ini dapat bermuajahah di kesempatan podcast. Mudah-mudahan ini membawa nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang tadi disampaikan, bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Kenapa Nabi Adam itu sendiri mulia dengan daripada makhluk yang lain? Satu, karena Allah berikan kepada manusia, ada dalam satu hadis dikatakan arba'atu jawahiro fi jismi bani adam yuziluha arba'atu asya'a. Ada 4 mutiara yang Allah berikan kepada umat manusia, sehingga manusia itu sendiri mulia karena 4 perkara tersebut. Yang pertama, al-aqlu. Manusia diberi anugerah oleh Allah dan berupa akal, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kita dapat menembus cakrawala, kita dapat menembus dalamnya lautan, kita dapat membuat kreasi apapun, inovasi apapun karena dengan akal kita. Inilah yang kedua Allah berikan, bahwasanya yang kedua untuk pembeda manusia dengan makhluk lain adalah ad-din, agama. Dengan agama kita mampu terarah hidup kita, dengan iman kita sebagai kontrol daripada akal. Manakala akal tidak ada kontrol keimanan, banyak sekali kejadian sekarang, fenomena sekarang ini, di mana banyak sekali orang-orang yang sekiranya pandai cendekiawan yang tidak ada kontrol imannya, sekarang banyak yang mendapatkan gelang di tangannya. Yang ketiga, Allah berikan sifat al-haya. Al-haya itu rasa malu, karena malu sendiri hakikatnya adalah al-iman, thamratul iman, al-haya. Buah daripada iman itu sifat malu. Kenapa? Karena ketika orang tidak punya iman, maka tidak akan punya rasa malu terhadap berbuat kejahatan, tidak punya rasa malu maksiat. Maka yang namanya sifat malu itu betul-betul itu merupakan bukti cerminan aktualisasi daripada iman itu sendiri. Yang keempat, sifat yang keempat Allah anugerahkan, yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh itu sendiri bagaimana kita mampu mengejawantakan, bagaimana kita mampu mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai iman adalah sebagai agama, sebagai sumber referensi daripada apapun yang kita lakukan sebagai dalilnya, dan hal haya itu sendiri daripada iman bahwa kita sebagai kontrolnya, dan terakhir yang namanya amalus soleh adalah real action daripada itu semua. Dan keempat mutiara tersebut Allah anugerahkan, Allah berikan lawan daripada itu. Karena seberapapun akal hebatnya, manakala dikuasai oleh nafsu, manakala dikuasai oleh marah, maka akal tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Maka dikatakan dalam hadis itu sendiri, al-ghadab yuzilul aqli. Marah itu bisa mengalahkan daripada akal. Ketika kita marah kepada istri kita, padahal tadi malam kita sayang-sayang kepada istri kita, akan tetapi ketika ada marah sedikit, maka hilanglah akal sehat kita. Ad-din, yang namanya hasud, sifat dengki, sifat iri, itu mengalahkan keimanan kita. Ketika kita kalah dengan hasud, maka iman kita akan kalah, tergerus dengan yang namanya sifat hasud. Al-haya, yang namanya sifat malu itu baik, tapi dikalahkan dengan tamak. Banyak sekarang fenomena sekarang, dengan adanya pembagian raskin, pembagian rasdog, ini orang-orang yang sekiranya gelangnya satu sikut, itu Masya Allah tidak punya rasa malu. Manakala rasa toma, sifat tomanya
menancap di hatinya. Ini rasa toma itu, sifat toma itu sendiri. Dan amal soleh itu sendiri dikalahkan begitu. Amal soleh dianjurkan oleh Allah, amal soleh dianjurkan oleh baik dalam melalui firman Allah ataupun dalam hadis-hadis. Akan tetapi amal soleh itu sendiri dikalahkan oleh yang namanya ghibah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang namanya bulan suci Ramadan adalah ta'rifan al-imsak anil muftirat, menahan daripada perbuatan-perbuatan yang sekiranya membatalkan terhadap puasa, termasuk diantaranya kita mampu menahan hawa nafsu kita. Manakala kita tidak mampu untuk bagaimana menjaga lisan kita dengan ghibah, Allah hancurkan semua amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Itu yang sekiranya dapat, apa yang sekiranya manusia, kemuliaan manusia itu sendiri, Allah berikan 4 mutiara tersebut. Mudah-mudahan manusia dengan 4 mutiara mampu untuk menggunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai Allah ancam dalam Allah firmankan dalam satu ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, begitu Allah ciptakan neraka jahanam begitu banyak dipenuhi oleh jin dan manusia. Kenapa mereka banyak di dalam neraka jahanam? Karena mereka diberikan hati, diberikan akal, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Mereka diberikan mata sebagai untuk panca indera, diberikan untuk melihat, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apalagi zaman sekarang di bulan suci Ramadan, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga mata kita, mari kita jaga semua yang sekiranya dapat membatalkan puasa itu sendiri. Ya, hadirin yang saya hormati, mari di dalam kesempatan itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kita punya telinga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maka ketika pada kondisi itu sendiri, ulaika al-an'ami balhum adall, manusia wujudnya akan tetapi sifatnya melebihi daripada hewan. Kenapa? Karena kita tidak mampu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan wa ulaika humul ghafilun, bahkan kita akan lalai dengan apa yang Allah berikan panca indera tersebut. Di antaranya apa yang tadi disebutkan, bahwasanya ada akal, ada agama yang Allah berikan, ada sifat malu yang Allah berikan kepada kita, dan amal soleh yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwani, ya Allah. Masya Allah, jadi tersentil ya. Manusia tuh begitu spesialnya, dikasih akal, dikasih tadi amal soleh, kemudian malu ya. Ya, betul ya. malu agama. Masya Allah, begitu juga dengan agama. Dan kalau misalkan kita sampai tidak menggunakannya, Allahu Akbar, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ya Pak ya. Betul ya? Sekali, betul Dan sekali. mudah-mudahan semuanya Sedulur Smart ini termasuk sentilan juga untuk kita semua, supaya nanti kita juga bisa menjadi orang-orang yang beriman, bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya juga. Ya, terima kasih Pak Arwani sudah hadir di sini. Sama-sama, ya. Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, begitu juga dengan Sedulur Smart. Terima kasih, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe. Evi dan Pak Arwani pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.